Yang namanya rakyat tuh lebih tinggi dari wakilnya. Lah tibang wakil jangan sombong apa. Jangan sombong apa. Sih deh ya Allah. Akhirnya terjadi apa? Kita lagi nyari ijazah Jokowi ketemu ijazah Saroni kan jadinya. Itu yang kejadian sekarang. 25 Agustus kemarin kita itu demo murni bener ibu ya enggak, supaya apa? Karena ada ketimpangan anggota DPR tunjangannya gede, gajinya gede, dapat kontrakannya gede ya kan ya, wajar masyarakat lagi susah lah protes. Maksud kita 25 Agustus kemarin itu keluar lu dari dalam kongkok temuin itu yang demo, enggak mungkin jadi yang namanya nabrakan si Apan, enggak sebenarnya harusnya karena enggak direspon, akhirnya demo lagi dan demonya bukan murni, udah ditunggangin sama mereka orang-orang yang ingin mengadu domba menghancurkan negeri kita. Enggak ada kita demo bakar-bakaran, itu yang bakar bukan murni demo untuk membubarkan DPR, tapi buat rusuh dia. Makanya di mana dibakar, se-Indonesia kok dibakar bener bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah atau kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidah, terkhusus bil khusus para guru-guru kita yang hadir, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Abdullah Amin selaku ketua panitia, hadir pula di tengah-tengah kita guru kita Profesor Dr. Ki Haji Rusli Mukhtar Azhari, dan terkhusus bil khusus guru kami yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Dr. Andes Ahmad Fikri Amin. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Darussalam dan seluruh panitia, dan hadir pula Bapak Kapolsek Palmerah, Bapak Camat Palmerah, Bapak Lurah Kelurahan Palmerah, Ketua RW 011, RW 12, RW 13, dan para guru dan tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama beliau, guru kita Kiai Fikri, bahwa waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam, udah rada malam.
Malam ini kita hadir, tema kita kolaborasi bersama warga RW 011 dan RW 012 Betawi Kemanggisan Koma beserta DKM Musola sekitar Koma dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip meneladani akhlak Nabi dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Itu waktu dan lokasi itu baca nih dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini barokah, walaupun buat cecek nangka Belanda, becek-becek gue jalan juga. Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paripurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada Nabi. Profesi apapun semuanya ada paket komplit sama Rasulullah. Mana buktinya? Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Jadi guru itu profesi Rasulullah, ngajar juga. Maka guru jangan dikatakan beban negara. Itu versi AI. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang, nggak sembarangan. Pak Ustadz, saya kan mau balik, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, lah Rasulullah diplomat ulung. Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini, lah semuanya komplit kok, apa juga ada menabi. Maka Rasulullah dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawi sama dah. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, kita juga manusia. Yang nggak cocok manusia suruh nyontoh jin, suruh nyontoh setan, belis. Ngerti belis? Itu bahasa Mandarin. Rasulullah manusia, tapi sembarangan manusia jangan sembarangan manusia. Tapi Rasulullah itu basyarun lakal basyari, manusiawinya sama dapok sama kita. Nabi beludah, kita juga beludah. Men kualitasnya beda ludah Nabi sama ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Nabi ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita kan beda. Mana buktinya? Ada riwayat sejarahnya Nabi ludahnya jadi obat. Waktu malam mau hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kan rumah Rasulullah dikepung bang, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Orang kafir Quraisy ngepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasul 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincer kamar Nabi, yang diincer kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, luar biasa jawabannya. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang, nyawa tuh anak muda tuh soleh, nyawa taruhannya. Anak muda soleh mah begitu musinya. Kalau anak muda pintar nggak begitulah jawabannya. Li, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu jangan saya Rasul, lah Abu Bakar yang tuaan no. Nah, tuh anak muda pinter. Sayyidina Ali gantiin tempat tidur Rasulullah. Rasulullah berangkat ditemani Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Nabi berduaan, dioyok-oyok. Ngerti dioyok-oyok? Diudag-udag. Nabi langsung dipepet terus sampai kilometer 50. Ini keceplosan ngomong. Belum ada. Ya, jadi menolak lupa. Nabi dipepet terus, mampirlah Rasulullah di rest area. Ada rest areanya lah. Sekarang udah nggak ada, dihilangin. Mampir rest areanya namanya Gua Thur.
mau masuk ke dalam gua, Nabi di stop sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu dah. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, entar Rasulullah ngapa-ngapa. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasul, perhatiannya luar biasa. Masuk Sayyidina Abu Bakar, masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, lagi bersih-bersih bang, tangannya Sayyidina Abu Bakar diantup kalajengking, digigit. Ya Allah, sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking palmerah loh. Arab loh, apa sih yang gak gede kayak po ya. Apa sih po? Mak kepo silobat mak saya nih, sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar po diam aja, bengong aja beliau. Kan ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, saya nggak takut kok. Tapi kenapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, nggak takut saya, cuman tangan saya ini. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa nggak komen? Ngomong dong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, diludahin langsung sama Nabi. Detik itu juga po, bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Bisa mikinan bengkak romannya. Nabi itu basyarun lakal basyari, beliau Rasul manusia, bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama. Nabi keringetan, kita juga keringetan, sama nih, pada keringetan semua. Biar kata hujan juga keringetan lah. Kan bedanya di mana? Keringat Nabi bau minyak kasturi, keringat kita kan beda. Maka Rasulullah dijulukin apa? Azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kita kan beda bu, kemana-mana nih kotoran banyak kita bawa di perut kita, ya kan, ya kan? Kita jalan-jalan di perut banyak kotoran nih. Nih kotoran di perut kita banyak nih, kotoran di perut kita banyak, jeroan banyak ya po. Nih kotoran kemana-mana kita bawa. Tapi Nabi, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali itu bukan hilang po, kanyut. Bener, waktu perang Badar Nabi pengen buang air, sahabat pakai ngomong, Nabi sini aja dah, buang airnya saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran juga, pengen tahu bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada po, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot cing. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau. Ya Allah, maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin po, atau dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin mau Siti Aisyah. Makanya empok kalau pengen bakti melaki begitu coba. Laki pulang dari mana-mana nih, apalagi habis macul, empok gentak aja sini bang, minyak misik bang, gebegin po semua, cium dah, rasain bau perengus ini. Nabi luar biasa. Cintanya Nabi, cintanya Rasul buat kita nih. Kita memperingati Maulid kan meneladani akhlak Nabi, menumbuh kembangkan rasa cinta. Kenapa cinta kita ke Nabi kita buktiin? Karena Rasulullah sudah membuktikan cintanya dan sayangnya pasti po. Kenapa? Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Allah yang sayang sama Rasulullah. Rasulullah sayang sama kita. Kita nih umatnya. Maka sayangnya Nabi dibuktikan
Kapan buktinya itu? Udah ada dalilnya, hadisnya, riwayatnya, sejarahnya. Beliau Rasul mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah, bahwasanya aku menyampaikan kabar umatmu, kamu, dan sekarang sudah dijelaskan oleh Allah, nyawamu yang mulia akan dicabut. Pendapatmu bagaimana? Masya Allah bang, Jibril ngasih kabar, kabar bilangin umatmu, kamu, nyawahmu mau dicabut. Tapi Rasulullah bertanya, Jibril, kehormatan dan jaminan apa Allah mencabut nyawahku? Apa jaminannya? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Ya Allah bang, jaminannya luar biasa. Jaminannya surga, nabi-nabi yang lain belum tentu masuk surga duluan kecuali nabi kita duluan yang masuk. Nih jaminan dari Allah. Apa lantas girang Rasulullah langsung joget-joget? Enggak lah, enggak. Jaminannya surga. Apakah Nabi egois? Alhamdulillah dapat tunjangan 3 juta sehari, sebulan 100 juta, gaji banyak. Enggak joget-joget, enggak. Jaminan segitu mah nggak seberapa. Surga Nabi enggak tuh, enggak egois. Ya Rob, saya nggak perlu itu dulu. Yang saya pengen tanya, jaminan buat umat saya bagaimana? Nabi kagak egois. Allah bilang lagi kok, dijamin kita semuanya sama Allah. Apa jaminannya? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nah, baru nih sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya enggak. Begini nih mestinya, ya kan. Lah iyalah, baru tibang dapat segitu aja juga belagu. Belum apa-apa, belum baru ngomong DPR akan dibubarkan. Ngomong ngoceh yang enggak bagus begitu. Kalau ada orang yang mau bubarin DPR, itu orang mental tolol sedunia. Jangan begitu, seharusnya tanggapin dengan bagus, silahkan, gak apa-apa, tapi jangan bilang tolol. Bener Bu, lu kan wakil gua, ya kan, jangan begitu, ngomong yang baik. 25 Agustus kemarin kita itu demo murni bener Ibu, ya enggak? Supaya apa? Karena ada ketimpangan, anggota DPR tunjangannya gede, gajinya gede, dapat kontrakannya gede, ya kan ya? Wajar masyarakat lagi susah lah protes. Maksud kita 25 Agustus kemarin itu keluar lu dari dalam, kongkok temuin itu yang demo. Enggak mungkin jadi yang namanya nabrakan si Apan. Enggak sebenarnya harusnya, karena enggak direspon, akhirnya demo lagi, dan demonya bukan murni, udah ditunggangin sama mereka, orang-orang yang ingin mengadu domba menghancurkan negeri kita. Enggak ada kita demo bakar-bakaran, itu yang bakar bukan murni demo untuk membubarkan DPR, tapi buat rusuh dia. Makanya di mana dibakar, se-Indonesia kok dibakar, bener Bang. Mari kita minta tolong jagain Pak Polisi ya, jagain ya. Sekarang Polsek ngomong, Pak Ustadz, jangan tolong dong kemari, jagain di kantor polisi. Udah suruh bareng-bareng jagain. Iya. Masyarakat kalau udah marah ya begitu, bener Bu. Yang kesian kita diadu domba dengan aparat, bener. Iya, murni tuntutan kita, cara kita tuh jangan begitu. Lu kan wakil gua kan rakyat. Yang namanya rakyat tuh lebih tinggi dari wakilnya. Lah tibang wakil jangan sombong apa, deh ya Allah. Akhirnya terjadi apa? Kita lagi nyari ijazah Jokowi, ketemu ijazah Saroni kan jadinya. Itu yang kejadian sekarang.
Ini mah bukan hoak, emang kelihatan. Ntar kata hoak lagi, wah itu hoak emang ada beritanya. Saya mengingat di berita aja, saya mengingat di berita aja, di berita saya mengingat di berita aja. Ini saya ingat di berita aja kan ada ya. Tawa aja polo. Masya Allah, Nabi itu, Nabi. Sayangnya buat umat luar biasa. Detik beliau mau wafat lagi sakaratul maut, pakai ngomong, ya Allah ya Rabb, apakah begini sakitnya sakaratul maut yang saya rasakan dan umat saya rasakan? Sakitnya luar biasa Rasulullah. Maka Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah sakitnya sakaratul maut umat saya ke saya semua. Limpahin ke saya aja, biarin saya yang nanggung sakitnya. Nabi kagak nemu begini udah Nabi. Ya ilaha illallah, lagi mau wafatnya, Bu. Ummati nyari-nyari kita orang Palmerah. Kalau kita kan lain mau mati, anak kita kumpulin lagi sekarat. Mad, Sin, Roh, Ji, si Aji mana ya? Kumpul sini tong. Baba lu udah nggak kuat, Romana bawa penyakit ini. Kumpul, adek lu yang bontot bilangin, Baba mau wasiat sama lu semuanya. Kalau Baba udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual itu. Emang apa, Mbak? Punya Cina itu. Jangan lah. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, najong bener dah. Kita mau mati mau wafat masih harta yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari umatnya. Di dunia sayangnya begitu luar biasa. Di akhirat dibuktiin lagi, Po. Mana buktinya, Bang? Ini ada cerita. Ini ada cerita nih. Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya, Po. Diriwayatkan, Bang, di dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran. Kiamat, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, enggak ada yang hidup, tinggal Allah sendirian, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Agak ada yang nongol, Bang. Rebah semua. Kiamat, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Lah masih rebah lah kiamat. Kiamat masih rebah lah. Ini kan cerita kiamat, jangan baper lah. Ini kan lagi ceritain kiamat. Allah nantangin semua. Mana yang tukang naikin pajak? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, Po. Two things as a business owner I use Xero for. I use it for high-level snapshot of my business. The second thing I do is I use the quotation and invoicing feature because we also have corporate customers that require us to quote them. Allah nyombong. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Lah masih rebah lah kiamat. Kiamat masih rebah lah. Ini kan cerita kiamat, jangan baper lah. Ini kan lagi ceritain kiamat. Allah nantangin semua. Mana yang tukang naikin pajak? Dicari. Masih rebah lah kiamat. Allah. Malik, ada apa ya Rob? Ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol ngapa dah kecil, dicekekin mulu tiap malam sama dia.
Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Anak yatim kejamnya 17 setan. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga, buruan. Ngapain ya Rob saya berdua ke surga? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi, Bang. Alam udah hancur semua, udah rata. Jibril sama Mikail kebingungan berdua. Di tengah jalan jakongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu. Gue juga bingung, lu nanya gua. Udah rata begini bagaimana nyarinya? Jangan kan nyari kuburan, nyari palmera aja nggak nemu ini. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Nggak nemu, cing, udah. Akhirnya Jibril Mikail kongko diskusi, sujudnya, sujud kemana? Sujud sama Allah, minta petunjuk. Akhirnya Jibril Mikail sujud. Dengan izin Allah, Bang, terbukalah kubur Rasulullah. Terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah kuburnya terbuka. Bangun dari kubur Rasulullah sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri malaikat Mikail. Bertanya Rasul, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Maka Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat ini, bener. Cius lu. Tuh cius masa tambahin doang, po. Ntar dicari di kitabnya, ciusnya mana ini ya? Nggak ada, tambahan doang itu mah. Bener ini kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia, Jibril. Kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah dah Muhammad. Gue sih gak tahu urusannya, gue mah tugas gue mah bangunin doang dari kubur ini. Nyok, berangkat udah. Kemana berangkat kita? Udah ke surga aja nyok. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat kemon. Akhirnya Jibril Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Alhamdulillah. Tuh, naik Grab. Ada Grabnya, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Nabi diajak sampai ke surga. Di dalam surga Nabi kayak orang nggak betah, po. Nabi bengong di surga, bete banget. Mukanya nggak enak dilihat, udah murung, rada galau, pokoknya gabut. Nabi bengong di sorga. Kan yang punya sorga nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, udah enak di sini. Adem, ada AC-nya. Dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, enak, udah semuanya, tunjangan gede-gede. Wallah, belum tunjangan keluar reses, belum lagi. Waduh, luar biasa, pokoknya udah enak. Saya di dalam. Itu di mana? Bukan di surga, itu di DPR ya. Ya Allah, saya udah enak ya Rob di surga. Udah enak, udah pokoknya enak, udah lengkap semua fasilitas. Tapi kenapa bengong semua? Bengong aja ngomong-ngomong. Ada apa? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Makanya saya bengong mikirin umat. Terus mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob, saya mau keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin orang demo. Mau nengokin umat saya. Alhamdulillah, Nabi udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar po, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begini? Nggak nemu udah. Enggak nemu.
Masya Allah, sayangnya Nabi dunia akhirat, baru manusia dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali oleh Allah. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat hidup lagi, masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, sudah laki dah nggak pernah kenal sama bini di sono. Masing-masing bawa diri, lagi kesusahan begitu butuh pertolongan, rame-rame ngadep ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami apa, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, jangan dah cucu, boro-boro gua nolongin lu, gua julai ke belangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah khuldi doang diusir. Kenapa? Karena emang dirayu-rayu sama iblis. Iblis ngerayu nggak kuat ke Adam, langsung ke bininya dulu, ke ibu Hawa. Langsung Hawa rayu laki lu, no buruan cepetan rayu, suruh makan buah khuldi tuh. Nah makanya ada istilah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Maka ibu Hawa ngerayu-ngerayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya mam. Tuapin tayang, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu tuh. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan sih, biar jawara banget. Kalau godaan perempuan teklok bang kita. Nabi Adam aja kegoda. Akhirnya rayu-rayu, dimakanlah itu buah khuldi, nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka kaum Adam ada jendolannya di leher. Maka ibu bapak nih ibu kalau nggak cayaan nih kalau nggak cayaan ntar pulang pegang leher bini bapak suami ibu, udah pegang laki empok lehernya, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ya kan ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung dia nyangkutnya di dada. Alhamdulillah tuh ya. Bapak kalau nggak percaya nih bang, lu ntar pulang pegang dah bang, tanya neng ini buah khuldi neng? Bukan bang, paya Arab. Alhamdulillah kok nyangkut di dada, bersyukur. Coba nyangkut di dengkul, bayangin kalau nyangkut di dengkul ribet udah. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, Mimi ribet kan, ribet lah. Iyalah. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Bersyukur po terbelah dua. Nah kalau atuh doang mah kayak tumor. Iya bagus itu, syukurin, terima kasih sama Allah. Desainnya cakep bener itu po, anti karat, kemasannya anti penyok, anti pecah. Cuman gampang ampleh. Tahu aja po. Ya udahlah, siapa suruh ngundang saya? Orang PA diundang. Orang gila mah bebas po ngomong. Bu, nih Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan sama gua, no, Nabi Nuh aja, Nuh bisa kali nolongin, dia orang Jawara, roblong, buatong ke Nabi Nuh, Nuh, tolongin apa Nuh, kami lagi kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar, aduh mang nanaunan si laing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet, tanggung jawab di hadapan Allah, nggak bisa tuh ngurusin anak satu si Kanan, gua rawatin tuh bocah, agak bisa tuh bocah. Akhirnya ngikutin orang kafir klebu, dia wajak naik getek nggak mau. Akhirnya Nabi Nuh nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Nuh, no Ibrahim aja bisa nolongin. Datang kita rame-rame ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bang, jangan sama gua, jangan, pokoknya jangan dah. Gua mau Nabi punya dosa, gua juga seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita, sama bohong sebenarnya jadi lalab. Lah kagak nangis nyengir mulu kita, ya Allah. Tukang bohong mulu, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Bukan nyengir lagi, joget-joget ya mah. Nabi Ibrahim kagak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, no datang aja no sama Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua, jangan dah, kata gua jangan.
Gue mau nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini kagak punya, makanya gue jomblo seumur hidup gue nih, nggak kawin. Tuh Nabi Isa nggak kawin po, dia nggak kawin dia. Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya rata-rata ngikutin nggak kawin juga. Tuh teman kita pastor nggak kawin dia, karena apa? Ngikutin Nabi Isa, itu biarin ajaran dia. Kita kan beda ya, umat Nabi Muhammad lain lah. Sayang kalau nggak kawin. Lah iyalah, saya punya perabotan nggak dipakai. Ngapa sih po lo tahu aja? Ya Allah, kata Nabi Isa, jangan mau gua datang aja ke Nabi Muhammad, bisa kali nolongin. Nah di sini ibu yang disebut syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kiamat. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, ngomong, bangun, minta apa? Ya Rob, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, sini sayang. Nabi luar biasa po, sayangnya dipanggil kita semua sama Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi yang dipanggil sama Nabi nggak sembarangan orang. Di hari kiamat lah, enak aja. Nggak sembarangan lah, ada tandanya po, ada mereknya. Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasulullah sendiri yang bilang mereknya. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang nggak sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam sama Allah, syukurin. Tapi rajin wudhu, muka kita itu bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudhu, sering wudhu. Maka maulid sukses malam ini, cinta kita sama Rasulullah, anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Masjid Darussalam cakep gede pinggir jalan. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Oh saya tahu, saya subuh sering lewat sini. 3:30 udah bunyiin speaker marbot, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada kan ya? Di kampung saya ada yang model begini. Di sini sama kan ya? Iya, bangun tapi po. Lo kagak. Enggak bangun bang, lo apa? Kalau emang enggak bangun juga, marbot suruh ganti cara banguninnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu subuh pasti kaget laki kita po. Sampai matinya lu. Bininya ngomong, lu yang mati kagak bangun-bangun tidur. Ya Allah. Yuk masjid kita makmurkan. Amin. Cakep gede nih sholat Jumat nih, muat nih 400 orang nih atas bawah. Kalau kita pada sadar nih bapak-bapak sholat Jumat, satu orang bawa duit 10.000 aja buat masukin ke tromol ke kotak. Kalau 400 udah 4 juta dapat masjid tiap Jumat. Siapin 2 juta buat khotibnya. Loh, 2 juta buat kas ya kan, lah khotib dikasih 2 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Ya Allah, ini masjid kita yang bangun, kita yang ngisi ya kan? Iya, jangan sampai masjid kita bangun, jangan sampai kayak kurung batang. Kurung batang kita bikin cakep banget pakai stainless, tapi disuruh nggak mau kita masuk.
Lu masuk sana kurung batang, lu jangan gua, lu aja. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus, udah. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Artinya apa? Yang kita peringati malam ini kelahiran Nabi, bukan hanya kelahiran, tapi apa? Hijrahnya Nabi, dan kita peringati pula wafatnya Nabi. Jadi 3 peringatan. Lahirnya Nabi, udah kita bahas Nabi bagaimana, akhlaknya luar biasa. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Kita pengen hijrah selesai maulid, ada peningkatan iman, peningkatan kualitas ibadah. Masjid simbol demokrasinya umat. Sebenarnya umat Islam kompak bersatu, benernya. Kenapa? Karena simbolnya masjid. Maka kita nih dalam kondisi begini, terutama umat Islam, jangan mau diprovokasi orang-orang yang gak botol tanggung jawab, ingin menghancurkan negeri kita. Bener bang? Kita jaga kampung kita, apalagi Jakarta. Lihat yang pada dibakarin semua fasilitas umum, itu kan duit kita. Rusaknya kita yang rusak, kita yang bakar. Akhirnya rugi kita sendiri. Kenapa? Karena banyak provokasi orang-orang yang ingin menghancurkan, mengadu domba antara umat dengan ulama, dibantai lagi ulama dengan habaib. Ya Allah, ada aja propagandanya, diadu domba masyarakat dengan polisi. Ini terjadi. Jangan sampai kita kena provokasi. Bener Bu? Jaga kebersamaan kita, kekompakan. Kompak kita di masjid. Umat Islam hanya bisa kumpul, bukan di partai. Nggak bisa dikumpulin umat Islam di partai manapun. Umat Islam itu nggak bisa kumpul di ormas manapun. Tapi umat Islam itu bisa kumpul di masjid, musola, majelis taklim. Kumpul begini ngaji, kompak. Amin. Tuh mestinya begitu, kumpul nih masjid kita. Kan masjid ngajarin kita demokrasi. Di Masjid Darussalam ini ada aturan yang gak tertulis bang. Aturannya apa? Siapapun masuk Masjid Darussalam copot sendal, buka sepatu. Ada kan aturan itu? Ada, cuman gak tertulis. RT masuk masjid buka sepatu teh, lah RT. Di bang RT. RW masuk masjid copot sepatu Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu. Dijaga tuh kesuciannya masjid. Kalau udah masuk masjid semua jangan usil bang. Orang mau datang dari mana kayak antepin, jangan usil mulut. Lu dari mana? Dari kidul ngadep ngulon. Lu dari mana? Dari wetan ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid jangan bicara soal warna kulit. Di dalam masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Bener kan? Jangan ribut soal kulit. Emang kulit begini, warna begini emang kita mesen? Nah kita nggak mesen. Jangan ribut dong soal kulit ya po. Potongan muka kita begini emang kita mesen? Kita nggak order. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget itu orang, hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Di dalam masjid menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame musola kita, masjid kita po. Di Indonesia 700 lebih bahasa. Lah kalau masing-masing pakai bahasanya sembahyang ribet udah. Keder malaikat. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca benar. Kacau teh lah. Yang kesian saudara kita orang Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama-lama mulai menyesak juga. Nih kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh, makanya kita lewat demokrasinya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid, ayo sholat jamaah bareng-bareng. Jamaah emang bareng-bareng ya.
Syaratnya sholat jamaah 2, ada imam, ada makmum, itu syarat. Makmum siapa aja boleh lah, tibang makmum. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok, ono boleh jadi makmum lah, boleh. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Itu mabok darat, beda. Boleh lah, boleh. Tibang makmum mah. Pak Ustadz, dia kan bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum lah, boleh lah, tibang makmum. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan orang harus jadi imam. Ada syaratnya dalam sholat. Syarat jadi imam pertama yang fasih, bacanya yang fasih. Mohon maaf, cadel, bindeng, swing, minggir dulu nih, mohon maaf nih ya, nggak boleh lah, nggak fasih. Mau kemana lu, kualung? Nah, nggak jelas kan? Orang bindeng, ya dari mana sih lu kualung? Nah, kurang danta. Iya, gue denger bapak lu sakit. Nah, meninggal, innalillahi, meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal. Yang fase, Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana ini milihnya? Kalau sama-sama fase, yang alim, yang lebih tahu ilmu agama, yang lebih paham tentang makmum, kemauan makmum dia paham. Makmum kan kepengennya kagak muluk-muluk, makmum. Nih kita kan makmum nih, kagak muluk-muluk pengennya kita. Apa kata kita? Mam, dengerin nih mam. Lu kalau jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang. Ya kan? Enggak boleh bacaan ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Karena Rasul bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Tuh, ini kadang-kadang jadi imam, habis baca Fatihah, sholat maghrib, habis Fatihah, surahnya Tabarok, Waqiah. Makmum di belakang ngikut, ngikut bang, diem aja ngikut, tapi hatinya ngomong kan, besok gua kapok sembahyang melu. Begitu ya, pengennya kita mah kagak muluk-muluk makmum, pengennya rakyat juga sama kagak muluk ya, pengennya rakyat mah kagak muluk-muluk nih, pengennya rakyat nih pengennya kita nih rakyat nih, nggak muluk-muluk, kagak nggak muluk-muluk, pengennya kita anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah, nggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk. Kasih kerjaan bapaknya tuh, negara itu berkewajiban mencariin kerjaan buat bapaknya. Ntar anaknya gampang, kalau bapaknya udah kerja, kan anaknya bisa dikasih makan yang enak, ya kan, iyalah, jangan anaknya doang dikasih bergizi. Makanan bagaimana bergizi? 5.000. Tahu aja bang lu kagak tahu resikonya direkamin. Masya Allah, ayo kita kepengen. Ustadz, alimnya sama di kampung saya nih, orang fasenya juga sama, bingung jadi imamnya, bagaimana milihnya ya? Kalau dua-duanya sama, syarat yang ketiga kata ilmu fikih, yang lebih tua umurnya yang jadi imam, yang tuaan. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Ulang tahun bareng ini kemarin ini dia, sepantaran, iya sama. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat dalam fikih, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng tadi, ini dia dari masih kecil, dia CS kental ini, dia kan kemana aja dua-duaan mulu, punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah dia. Sama, habis udah syarat fikih, manfaat doang. Syarat yang kelima tambahan dari saya, yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Ini mah tambahan doang po. Kenapa saya milihnya begitu? Karena dia ada sabaran. Pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu. Akhirnya tidur di masih di kolong beduk dia tidur. Hahaha, girang batu. Ya Allah, maka kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Yuk, jangan mau diadu domba, yuk. Yuk, jangan mau kita diprovokasi, yuk. Kita kompak bersatu, yuk. Yuk, kita jaga kebersamaan, yuk. Yuk, kita rukun, yuk. Yuk, kita damai, yuk. Insya Allah negeri kita damai kalau kita semua saling menghormati, menghargai. Ya Bu, ya Bu. Nah, kita kompak. Hiduplah kayak 2 tangan. Jangan hidup kayak 2 kuping. Ini kuping kanan kiri kagak ada yang akur bang, po. Coba deh pikirin, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia, nggak akur.
Iya bener kan, kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Enggak, dia mah enggak akur. Makanya lebaran enggak pernah ketemu. Hidup itu yang enak kayak dua tangan, kanan kiri. Kiri gatal, kanan enggak diundang, datang garukin. Nggak mungkin kiri gatal ngomel nih kanan, garuk lu sendiri, mampus syukurin lu, nggak ada. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Begitulah hidup di masyarakat, saling tolong menolong. Ya Bu, tetangga meninggal jangan pakai diundang, datangin takziah. Tetangga lagi sakit jangan pakai diundang, jenguk, tengokin. Begitu mestinya. Tangan kanan kerjanya cakep tapi nggak sombong sama yang kiri. Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit. Tangan kanan tuh, yang kiri nggak iri. Apa pernah iri? Kagak, dia mah sadar. Tugas gue mau bagian di belakang, gue mah bagian kobelisasi gue. Bagian cleaning service gue mah. Pembersihan ya gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan sombong, enggak tuh. Ingat sama yang kiri, sabar kiri. Yang nerima duit emang gue. Ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu kiri. Tuh saling bantu, saling menghargai, menghormati. 5 jari, 5-5-nya beda semua. Ini namanya, ini jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Beda semua, bentuknya beda, namanya beda, fungsinya beda. Tapi ini 5-5-nya kompak, mukul bisa, nampar bisa po. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Lah kagak bisa kita. Jempol simbolnya pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Ini semua jempol simbolnya. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep, bagus, mantap, ajib. Yang ini telunjuk, siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena kalau udah nunjuk orang kaya, semuanya rapi, po. Masjidnya bangun sono bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Orang kaya. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan, lo ditekuk orang, kita kagak model lu. Orang kaya mah beda guru. Orang kaya lagi duduk bareng nih, kumpul lagi kongko, seru-seru ngobrol. Orang kaya kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, alhamdulillah pak, udah bisa kentut pak, sehat bapak. Waduh orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan po, habis dibully kita. Setan lu, bau bangke lu. Nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu. Pindah sono pinggir kali, diusir kita. Maka orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, Polri, TNI. Adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Pesono enggak, kemari enggak. Tengah-tengah nih, netral, tengah-tengah. Dia adanya tengah-tengah. Netral, netral, tengah-tengah. Ya. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, dharma wanita, the power of mak-mak. Simbolnya kelingking dia, kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking ini bang. Wah, fleksibel, kemana aja masuk ini dia. Bener-bener kelingking. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia, jangan macam-macam nih. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, lah di Sodoka pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes ya kan. Iyalah, beda fungsi. Kalau kompak bersatu, alhamdulillah. Tuh kelingking sweet ketemu jempol di mana-mana. Yang kalah pasti jempol. Kelingking yang menang jempol pejabat, kelingking perempuan. Kadang jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ya ini kelingking nih. Girang banget ya. Kelingking bisa ngalahin jempol, biar kecil juga hati-hati. Tapi nggak selamanya menang dia. Kalau sweet ketemu telunjuk baru kalah. Dan tunjuk orang kaya, sempuan asal niat duit begini aja udah. Bukan matre, bukan po. Emang udah bawaan lahir itu mah. Kodrat perempuan kan lahir ke dunia bawaannya cuma 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Lah emang po, udah bohong kalau ngepok agak matre. Emang dari sono udah bawaan lahir udah. Ilah apapun keadaan abang susah ini seneng barang-barang mabang pret makan tuh cinta. Agak ada duit lah, cemburunya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ustazah yang ngajarin. Yang gak bakal hilang mata duitan.
Makanya nyari bini yang bisa nyari duit, Bang. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu aja cari. Duit apaan Bang diselipin? Duit sial ini. Udah umpetin sih ketahuan sama lo. Makanya hati-hati, Pok. Empok nih, Empok saya pesen nih. Jangan tawa, Pok nih. Pok saya pesen nih, Empok nih kalau nyuci baju laki, kalau ada duit di kantong laki itu kecuci sama Empok, Empok kena pasal pencucian uang. Kalau Empok ambil nggak bilang-bilang lagi, berarti Empok itu ngilangin barang bukti. Wah, hati-hati ada pasalnya. Ya Allah, makanya kita pengen kompak bersatu. Alhamdulillah. Yuk kita maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Akhlak Rasulullah luar biasa. Beliau berakhlak kepada Allah, beliau berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada alam. Kita kepengen juga sama, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Ibadah mahdhah, sama-sama kita taqarrub ibadah, tingkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Yang kedua, kita pengen ada akhlak kepada sesama kita. Kita pengen jaga kebersamaan, kekompakan, kerakyatan. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat, kita jaga NKRI. NKRI harga mati. Insya Allah kita terus berjuang untuk NKRI. Amin ya robbal alamin. Kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Almarhum wal magfurlah Panglima Jenderal Sudirman pernah berkata, apa kata beliau? Tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya, pengen menang harus kuat. Pengen kuat harus bersatu. Pengen bersatu, budayakan kita silaturahim. Dengan cara apa? Bikin peringatan maulid, majelis taklim, pengajian, majelis zikir, kumpul di masjid, kumpul di musola. Jadi satu sebagai umat Islam. Insya Allah kita akan terus mendapatkan negeri kita dijaga, dipelihara oleh Allah, dan Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah berkah dunia akhirat. Selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Pengen dapat fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yuk cintai Nabi, perbanyak dengan sholawat kepada Rasulullah. Bu, selawatan baca, perbanyak. Kita cinta, kita buktiin ke Rasulullah. Mana buktinya? Jangankan kita, Nabi, Bu, Pak, beliau tuh dulu ketika khutbah sering pegangan batang kurma. Batang kurma dipegangin kalau khutbah. Sahabat ngelihat yang lain, kesian ya Rasulullah kalau khutbah pegangan batang kurma terus. Akhirnya apa? Sahabat musyawarah. Musyawarah apa? Bagaimana kita bikinin mimbar buat Rasulullah, buat khutbah beliau. Akhirnya sepakat, sahabat sepakat, bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegangan batang kurma lagi, Ibu. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang menangis? Orang yang gak ada tapi suaranya ada. Ternyata yang menangis itu batang korma, po. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku senang karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Sekarang ada mimbar aku gak dipegang lagi. Aku khawatir engkau gak sayang kepadaku ya Rasul. Rasulullah senyum dan bicara dengan batang kurma. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga, po. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Masa iya ilokan abong kita sebagai umatnya cinta dengan Rasulullah, mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah, yakin masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah ya arhamar rahimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan